Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa peristiwa yang agung yang terjadi dalam bulan suci Ramadan. Antara lain adalah ada 3 hal peristiwa agung yang terjadi dalam bulan Ramadan. Yang pertama adalah bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah mengenai turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan dalam 2 tahap. Tahapan yang pertama, Allah turunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz kepada Baitul Izzah, satu tempat yang ada di langit. Ada yang mengatakan langit pertama, ada yang mengatakan di langit yang ke-7. Yang mana turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah itu adalah penurunan Al-Quran secara daf'atan wahidatan atau jumlatan wahidatan, secara sekaligus 30 juz. Dan turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah terjadi di malam Qadar. Ada yang mengatakan di malam 23 Ramadan, ada yang mengatakan di malam 24 Ramadan. Sebagaimana yang tertera dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah menurunkan Al-Quran dalam malam Qadar. Artinya penurunan Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua, turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di malam 17 Ramadan secara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit, bukan sekaligus. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara berangsur-angsur? Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Furqan, qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Orang-orang kafir mengatakan, kenapa Al-Quran itu tidak diturunkan sekaligus jumlatan wahidan 30 juz kepada Rasulullah? Allah menjawab, kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Kami lakukan itu adalah untuk menguatkan hatimu. Warattalnahu tartila, dan kami bacakan Al-Quran kepadanya secara tartil. Artinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah secara sedikit demi sedikit sebagai bentuk rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, agar tidak merasa berat kepada Rasulullah dan juga kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kembali kepada persoalan tadi, bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran di malam 17 Ramadan dari Baitul Izzah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak salah kita umat Islam umumnya di seluruh dunia mengadakan peringatan nuzul Quran di malam 17 Ramadan, meskipun ada segelintir orang yang mengatakan bahwa itu adalah salah karena Al-Quran diturunkan bukan pada malam 17 Ramadan, akan tetapi pada malam 24 Ramadan. Jadi mengenai hal ini sudah kita jelaskan tadi bahwa penurunan Al-Quran di malam Qadar di malam 24 Ramadan itu juga benar. Artinya penurunan Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Adapun penurunan Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terjadi di malam 17 Ramadan. Maka sangat dianjurkan kepada kita dalam bulan Ramadan tersebut untuk memperbanyak bacaan-bacaan Al-Quran, karena Ramadan adalah salah satu bulan yang turunnya Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya mengajak kepada hadirin dan juga kepada pribadi sendiri untuk memperbanyak bacaan Al-Quran dalam bulan Ramadan, supaya kita mendapatkan keberkahan yang begitu agung yang ada dalam bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, peristiwa agung yang terjadi dalam bulan Ramadan adalah Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah, di mana kota Makkah telah dikuasai oleh orang musyrik, oleh orang kafir Quraisy. Mereka mengusir Rasulullah SAW sehingga Rasulullah hijrah ke Madinah.
dan kota Mekah sudah dikuasai oleh orang kafir. Sekitar 10 tahun lebih mereka menguasai kota Mekah. Dan akhirnya di bulan Ramadan di tahun ke-8 Hijriah pada tanggal 20 Ramadan, Rasulullah bersama pasukan Islam 10.000 orang Islam mengepung kota Mekah sehingga kota Mekah berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam kejadian Fathu Mekah, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menaklukkan kota Mekah, ada istri daripada Wahsy, di mana Wahsy tersebut adalah orang yang pernah membunuh pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidina Hamzah. Sangat sadis pembunuhan yang dilakukan oleh Wahsy kepada Hamzah bin Abdul Muthalib, di mana Hamzah di waktu itu matanya dicongkel, bibirnya dipotong, kupingnya juga dipotong oleh Wahsy, bahkan perutnya ditusuk, dirobek oleh Wahsy sehingga jantungnya itu dihadiahkan kepada Hindun yang merupakan majikan daripada Wahsy. Sehingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemukan jasad daripada Sayyidina Hamzah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan air mata. Begitu betapa sedihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat pamannya itu dibunuh dengan sangat sadis oleh Wahsy. Nah, ketika hari penaklukan kota Makkah, istrinya Wahsy itu menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa saya adalah istri daripada Wahsy. Suami saya dia berada di luar kota Mekah, dia lari karena takut kepada kaum muslimin yang akan membunuhnya. Akan tetapi suami saya itu berencana ingin memasuk Islam. Apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada kaum muslim mau memaafkan suami saya? Nah, di ketika itu Rasulullah belum tahu bahwa Wahsy itu adalah pembunuh daripada pamannya. Maka dengan langsung Rasulullah SAW mengatakan, silahkan kami akan menerima Wahsy memasuki daripada agama Islam. Sehingga istri daripada Wahsy tersebut mengatakan, akan tetapi dia adalah orang yang pernah membunuh pamanmu, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah di ketika itu terdiam mengenang dengan pembunuhan daripada paman yang sangat sadis, sehingga turunlah ayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Menurut sebagian ulama mengatakan turunlah ayat wa in aqabatum fa'aqibu bimithli ma uqibatum bi. Jika engkau mau membalasnya, balaslah dengan balasan yang setimpal. Wala in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Akan tetapi jika engkau mau memaafkannya, maka itu adalah pilihan yang terbaik bagimu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di ketika itu memilih untuk memaafkan Wahsy yang sudah pernah membunuh pamannya yang sangat sadis. Akan tetapi ada sebagian ulama yang mengatakan di ketika itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang ada dalam surat Az-Zumar, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Sampaikan kepada hambaku yang pernah berbuat dosa, meskipun dosanya yang sangat besar, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah mereka berputus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa mereka semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala adalah satu zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka waktu itu ketika disampaikan kepada istri Wahsy, maka Wahsy pun datang memeluk agama Islam dan menjadi pendekar Islam yang memperjuangkan agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu salah satu merupakan kejadian yang ada dalam penaklukan kota Makkah yang terjadi di dalam bulan suci Ramadan, tanggal 20 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Yang ketiga, yang terakhir, peristiwa yang agung yang terjadi dalam bulan Ramadan adalah
terjadinya peperangan Badar. Di mana peperangan Badar adalah satu perang yang terbesar dalam sejarah Islam. Di mana dalam perang Badar tersebut umat Islam memperoleh kemenangan yang begitu luar biasa. Perang Badar ini terjadi pada tahun kedua Hijriah, di mana tahun kedua Hijriah inilah adalah tahun pertamanya diwajibkan berpuasa Ramadan. Jadi oleh karena demikian, bulan Ramadan merupakan bulan yang tidak membuat umat Islam itu lemah. Bahkan dalam sejarah umat Islam, bulan Ramadan itu adalah bulan untuk melawan orang-orang kafir dan berperang dalam bulan Ramadan. Maka sangat ironisnya kita melihat bila seandainya bulan Ramadan ini adalah bulan yang kita jadikan untuk bermalas-malasan, untuk tidur-tiduran, sedangkan umat Islam dahulu kala mereka menggunakan bulan Ramadan untuk memperbanyak ibadah. Bahkan dalam bulan Ramadan adalah terjadinya peperangan Badar yang begitu luar biasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 3 perkara peristiwa agung yang terjadi dalam bulan Ramadan, sehingga mudah-mudahan dengan 3 peristiwa yang saya ceritakan tadi membuat kita termotivasi untuk lebih giat lagi dalam beribadah dalam bulan suci Ramadan dan memperbanyak amal ibadah dalam bulan suci Ramadan, menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.